Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Kayaknya kurang semangat nih ya. Kalau Ibu nanya kabar kalian, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Ibu siap, ulangi Bu. lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan lupa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 ekosistem. Subtema 2 yaitu hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pertama-tama, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyusun terlebih dahulu gambar di sini. Sudah belum? Nah, seperti ini bukan, Bu? Coba Ibu lihat. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, mengapa kamu menyusun gambar seperti ini dengan urutan seperti ini? Ya, karena kan itu tanaman. Yang pertama itu nanti dimakan sama ulat. Nah, ulat dimakan sama burung, burung dimakan sama kucing. Tapi itu, Bu, yang terakhir itu apa, Bu, ya? Ya, nanti Ibu jelasin ya selanjutnya. Nah, ini tuh disebut dengan rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Rantai makanan ini merupakan peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari makhluk hidup lainnya. Dapat kita lihat ya, di sini merupakan rantai makanan yang ada di ekosistem kebun. Pertama, ada tumbuhannya itu sayur, ada ulat, ada burung, ada kucing, lalu ada pengurai. Ini tuh disebut dengan pengurai. Nah, di sini tuh sayuran akan dimakan oleh ulat. Ulat akan dimakan oleh burung, lalu burung akan dimakan oleh kucing. Jika kucing ini mati, maka bangkainya akan diuraikan oleh pengurai, yaitu bakteri atau jamur. Nah, saat pengurai ini menguraikan bangkai kucing ini akan menyatu dengan tanah dan menjadi humus. Humus itu berfungsi untuk menyuburkan tanah menjadi pupuk untuk tumbuhan kembali. Proses ini akan berjalan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, dari urutan ini, peristiwa memakan dan dimakan ini harus berjalan dengan seimbang dan lancar. Hal tersebut akan terjadi apabila komponen yang ada di sini secara lengkap ada ya. Jika komponen di sini ada yang kurang salah satunya, maka akan terjadi ketimpangan. Selanjutnya, ada satu lagi yang sangat penting. Nah, tadi ya yang ditanyakan ini. Ini tuh merupakan faktor yang sangat penting dalam rantai makanan. Karena dengan adanya ini, dia akan menguraikan bangkai dari hewan yang terakhir ini, yaitu kucing. Nanti akan diuraikan oleh jantung urai dan akan kembali menyuburkan tanah untuk membantu proses tumbuhnya tumbuhan. Lalu selanjutnya
kita lihat kembali ini ya. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Nah, komponen-komponen yang ada dalam rantai makanan. Yang pertama yaitu ada produsen. Boleh dicatat ya. Produsen. Produsen ini biasanya merupakan tumbuhan. Di sini produsennya yaitu sayuran. Kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Tumbuhan ini dapat menyimpan makanannya dalam bentuk buah, akar, batang, atau daun. Nah, contohnya itu di sini sayur ya, sayuran. Lalu ada komponen kedua itu konsumen tingkat 1, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Di sini ada ulat. Ulat ini merupakan pemakan sayuran. Lalu ada burung. Komponen ketiga dari rantai makanan yaitu konsumen tingkat 2. Di sini ada burung. Konsumen tingkat 2 itu merupakan hewan pemakan daging, yaitu burung memakan ulat. Komponen keempat yaitu ada konsumen tingkat 3. Di sini konsumen tingkat 3-nya ada kucing. Kucing ini akan memakan burung. Nah, selanjutnya yaitu ada pengurai. Pengurai ini yaitu menguraikan konsumen tingkat 3 apabila dia telah mati. Pengurai ini biasanya berbentuk jamur atau bakteri. Keberadaannya itu sangat penting karena nanti akan membantu kembali penyuburan tanah untuk pupuk tumbuhan. Selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca mengenai teks rantai makanan. Coba Adit bacakan ya. Ini. Nah, dari sini sampai sini. Coba ya bacakan. Suaranya harus lantang biar terdengar oleh semua. Dari mana, Bu? Di sini? Dari atas. Dari sini, Bu. Dari sini sampai selesai, sampai sini ya. Oh iya, siap, Bu. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tikus sama ular, lalu ada ini burung, Bu. Elang. Oh, burung elang, Ibu. Nah, ada pengurai. Ada pengurai juga dan ada nanti rumput, Bu. Nah, di sini juga padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Sudah selesai. Nah, kemarin kan kita telah belajar mengenai bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan apa yang telah dibaca oleh Adit, selanjutnya kalian identifikasi ide pokok dari masing-masing paragraf yang ada pada teks mengenai rantai makanan tersebut. Kerjakan sekarang juga ya, nanti dikumpulkan. Ibu kasih waktu 5 menit.
dari sekarang. Coba ya kalian identifikasi, lalu tuliskan, nanti dikumpulkan ke depan. Yo, silakan mulai. Siap, Bu. Dalam satu lembar, Bu. Iya. Nanti dikumpulkan ke depan kalau sudah selesai. Bagaimana? Sudah selesai belum? Belum, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke, siap. Silakan lanjutkan ya. Bagaimana? Sudah? Udah, Bu. Ya, silakan kumpulkan ya. Ini, Bu. Nah, setelah kalian menentukan sebuah ide pokok dari paragraf mengenai teks rantai makanan, selanjutnya ibu akan menyuruh kalian untuk menyebutkan rantai atau membuat rantai makanan dari ekosistem yang ada di sekeliling kalian. Setelah itu nanti ibu akan tunjuk beberapa orang untuk membacakan hasil kerjanya ya. Dari sekarang penugasannya bisa dimulai. Ibu kasih waktu 3 menitan ya. Siap, Bu. Tuliskan rantai makanan yang ada di ekosistem sekitar kalian. Dan kasih penjelasannya juga ya, jangan lupa. Biar nanti pas dibacakan itu teman-teman kalian paham. Bagaimana? Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Oke, siap. Masih semangat kan? Masih dong. Sebentar lagi kita pulang ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya semuanya. Kalau sudah, ibu akan tunjuk beberapa orang untuk membacakan hasilnya. Baik, ibu akan menunjuk. Coba Ahmad bacakan hasil kerjanya. Siap, Bu. Ini ada rantai makanan yang ada di hutan, Bu. Apa aja komponennya? Ada rumput, kelinci, serigala, harimau, sama pengurai. Nah, bagaimana proses rantai makanan tersebut? Di sini rumput, Bu, dimakan sama kelinci, kelinci dimakan sama serigala, serigala, Bu, nanti dimakan sama harimau. Nah, harimau nanti akan diuraikan sama bakteri gitu. Terus di sini rumput merupakan produsen, kelinci merupakan konsumen tingkat 1, serigala merupakan konsumen tingkat 2, harimau merupakan konsumen tingkat 3, dan bakteri merupakan pengurai saat konsumen tingkat 3 mati. Oke, gitu. ya bagus ya hasil kerja Ahmad. Berarti Ahmad menjelaskan mengenai rantai makanan yang ada di ekosistem hutan. Iya. Di mana produsennya itu rumput, konsumen tingkat 1-nya kelinci, konsumen tingkat 2-nya serigala, konsumen tingkat 3-nya harimau, dan pengurainya itu bakteri. Oke, bagus ya.
Alhamdulillah ya, bagaimana udah pada mengerti mengenai materi hari ini? Alhamdulillah Ibu mengerti Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyuruh Jamal coba simpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Oh ya, siap Bu. Ya, coba. Nah, jadi kesimpulannya Ibu, rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup yang bertujuan untuk melakukan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui organisme yang saling memakan satu sama lain. Di mana dengan adanya peristiwa makan organisme tersebut mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakannya. Bu. Selanjutnya. Dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peranan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, bagus ya. Jadi kesimpulan hari ini tuh kita membahas mengenai rantai makanan dan juga tadi ya cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Jadi rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Ibu mau bertanya mengenai materi ini, bagaimana, sudah paham semuanya? Atau masih ada yang belum paham dan ingin ditanyakan? Paham Bu? Nah, alhamdulillah ya kalau semuanya sudah paham. Jangan lupa ya kalian pelajari kembali mengenai materi hari ini di rumah. Mungkin pembelajaran hari ini dari Ibu dicukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Ibu. Pamit keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.